Iqra'ul Qur'ana, baca kamulah Al-Quran, kata Rasulullah. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran yang kau baca di dunia ini, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang nanti di hari kiamat. Ngapain Al-Quran yang dibaca-baca di dunia ini datang di hari kiamat, Pak Ustaz? Syafi'an li ashabi, memberi syafaat. Arti syafaat itu pertolongan bagi orang di ashabi yang bersahabat dengan Al-Quran selama hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tuaku, keluargaku semua yang sangat kami hormati dan kami muliakan, ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jamaah dan juga seluruh anak-anak kita yang turut hadir ramai malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehatnya semua? Gimana keadaan nih Pak? Ini berkurang nih Pak di jamaah. Ini malam ke-5. Udah berkurang nih Pak Is atau bertambah terus? Masih bertahan ya. Dapat bocoran dari abang kita tadi, memang sudah berpencar sekarang ya Pak ya. Musola dekat makam, musola di Simpang Pais, musola majelis zikir, satu lagi di sana Baitul Makmur. Alhamdulillah lah. Yang tak bagus itu memang tak sholat tarawih dia, nanti jadi masalah Bapak Ibu. Terlepas dia di musola, silahkan. Yang penting makin banyak di tempat kita ini tempat-tempat orang untuk sujud, pastilah janji Allah itu turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa, ciri-ciri orang Tengkurejo itu beriman bertakwa, imannya itu ditantang dengan innama ya'muru masajidallah. Pertanda dia beriman, pasti orangnya mau memakmurkan masjid. Mana pertanda dia beriman? Mau bangun masjid. Habis bangun masjid, mau mengisi masjid. Habis mengisi masjid berjamaah, ada pula kajian-kajian ilmunya. Pasti rahmat Allah turun ke kampung kita ini Bapak Ibu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Bapak Ibu, judul kajian kita, tausiah singkat kita adalah Fadilah membaca Al-Quran. Nanti kalau masuk malam besok, Ustadz kita dari IKMI, Bapak sudah saya surati tiap masjid bahwa setiap malam itu sudah kita tentukan judul-judulnya. Jangan hilang surat itu Pak. Jadi nanti siapapun jadi protokol Pak, mohon maaf, itu dibacakan. Malam ini penceramahnya Ustadz Joni Ramputi SKM. Malam keberapa nih? Malam ke-5. Saya sudah buat judul ceramah dari malam ke-1 sampai malam ke-29. Siapapun ustadznya masuk ke sini asal dia ustadznya IKMI, Bapak bacakan saja itu supaya naik terus ilmu Bapak Ibu setiap malam-malam Ramadan. Setuju Bapak Ibu ya? Nanti itu saja disampaikan ustadz itu, Bapak Ibu ngomel di belakang, nggak ada menambah ilmu kami kata dia. Maka ditulis satu persatu, sudah 2 tahun berjalan. Jadi besok malam dibacakan Pak judulnya ya. Sudah berganti lagi mengenai infak dan sedekah besok malamnya lagi, supaya Bapak Ibu terus update ilmunya. Apa beda antara infak dengan sedekah dengan zakat? Nanti di situ dijelaskan ustadznya. Kalau ustadznya tidak mau ikut nanti Pak Ustadz, WA saya Pak, supaya nanti pas kami muzakarah besok pagi subuh, muzakarah kami nanti akan kita kasih teguran.
Kalau ustadznya tidak mau baca buku, tak mau dia belajar, pasti bapak ibu pun nanti tidak update. Nanti ustadznya akan bapak ibu tinggalkan sendiri. Kasihan kita. Maka tolong menolong kita Pak ya, bacakan nanti apa judul ceramahnya. Malam ini malam kelima, fadilah, keutamaan ataupun kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Kita baca hadisnya nomor 1. Iqra'ul Qur'ana, baca kamulah Al-Quran, kata Rasulullah. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran yang kau baca di dunia ini, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang nanti di hari kiamat. Ngapain Al-Quran yang dibaca-baca di dunia ini datang di hari kiamat Pak Ustaz? Syafi'an li ashabi, memberi syafaat. Arti syafaat itu pertolongan bagi orang di ashabi yang bersahabat dengan Al-Quran selama hidup di dunia ini. Sebelum kita cerita syafaat Quran ini gimana modelnya Bapak Ibu, perhatikan ke sini Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Kita di dunia ini Bapak Ibu, kalau dihitung-hitung, dilihat-lihat, di muhasabahi amal-amal kita ini, rasa-rasanya ini Bapak Ibu tipisnya kita masuk surga, betul enggak? Infak sodako kadang ada, tapi kadang niat kita dibisik setan, ria, cacat lagi dia. Ada duit berangkat umroh, bolak-balik kita syukuran, datang setan. Memang hebat kau, berangkat kau umroh, cacat juga umroh. Ada duit nabung, kemudian daftar, dapat porsi, berangkat haji. Mau jelang berangkat haji, datang tuh setan lagi, bisiknya lagi. Memang hebat kau ini, bisa kau berangkat haji. Cacat lagi Pak. Infak sodakohnya cacat, umrohnya bisa cacat, hajinya bisa cacat. Jangan jauh-jauh Pak. Sholat isya yang barusan saja kita tunaikan ini, jangankan Bapak Ibu, saya pun sebagai imam tidaknya yakin saya itu Bapak Ibu entah diterima Allah atau tidak. Lalu kenapa Ustaz lakukan kalau tidak yakin Ustaz diterima Allah? Saya berbaik sangka sama Allah, begitulah batas kemampuanku ya Allah. Maka tadi habis kita Fatihah saya angkat tangan lagi. Wa tammim taqsirana, sempurnakan semua kekurangan kami ya Allah. Tahunya saya Bapak Ibu, bacaan Fatihah saya kurang fasih. Kemudian tadi baca ayat surah Kahfi kurang fasih. Rukuk saya kurang bongkok, sujud saya kurang pas sesuai sunnah Nabi. Saya tahu itu kurang. Berarti sholat tadi pun banyak cacatnya Bapak Ibu. Baca Qurannya bisa saja nanti terjadi cacat. Infak sodako, haji, umrah, bahkan sholat pun bisa cacat. Maka Bapak Ibu, pertama harapan terbesar nih, ada dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, ini yang paling menarik terkait mengenai Ramadan, terutama kumpul dengan orang baik. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kata Allah dalam surah Az-Zukhruf. Banyak orang-orang yang di dunia ini bersahabat, berteman akrab, bahkan mereka tidur pun sama, mulai lajang sampai menikah, berdempet rumahnya saking akrabnya. Hati-hati Bapak Ibu, orang yang berteman akrab di dunia ini ada dua model. Yang pertama merugi, yang kedua beruntung. Yang pertama kata Allah, al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Mereka berteman di dunia ini, tak ada yang mereka pikirkan kecuali setiap hari melakukan dosa. Itu saja kerjaan mereka. Maka ini kalau mati besok kata Allah, mereka aduun, mereka akan bermusuhan di hadapan Allah. Bertengkar mereka Pak. Apa kata yang satu ini? Gara-gara kau buka kedai kopi itu, maka aku main domino. Dosa aku kata dia. Dipanggil yang tukang kedai, mohon maaf, ada kau ajak mereka, kau buka kedaimu, kemudian mereka main domino. Kata yang punya kedai, tidak ada saya ajak. Saya cuma buat saja kedai di pinggir jalan, saya jual kopi. Datang mereka situ nongkrong, kemudian mereka main domino. Mereka membahas token, main seketer, aku mana tahu kata dia.
Kemudian ditanya Allah, kata dia, tidak ada yang diajak-ajak mereka, kalian gimana nih? Inilah yang disebut Pak dengan orang yang di dunia ini, mereka ini saling akrabnya luar biasa, tertawa bersama gara-gara menang main togel sama-sama tertawa, menang main seketer tertawa sama-sama, menang mereka melakukan sebuah kemaksiatan bangga mereka tertawa sama-sama. Nanti di akhirat mereka akan saling tuding menuding, salah menyalahkan. Itu bahasa Al-Quran. Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah dia orangnya. Kalau seandainya Bapak Ibu hendaknya yakin amal-amal yang dilakukan ini bisa memberi mahalnya surga, karena memang amal itu takkan bisa membayar mahal surga, tapi ada harapan pertama. Apa itu kata Allah? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, dia akan memberikan pertolongan kepada orang yang dia kenal, sama-sama melakukan kebaikan di dunia ini. Termasuklah dalam Masjid Al-Ikhlas, yang datang tarawih, yang datang sholat berjamaah, malam untuk besok Ustaz dan Putri ini kurang timbangan amalnya, bisanya Pak Haji bantu saya besok di akhirat. Begitu kata Allah dalam Quran surah Az-Zukhruf. Kalau saling bermaksiat di dunia mereka bertengkar, kalau saling berbuat kebaikan di dunia maka saling bertanya besok di hadapan Allah. Ya Allah, mana Ustaz Putri yang ceramah malam kelima dulu di Tengkurejo 2024? Kapan kejadian itu? Nanti di akhirat Bapak akan tanyakan saya, dan saya pun akan menanyakan Bapak Ibu, sampai kita semua masuk surga. Begitu kata Allah dalam Quran. Alhamdulillah. Pertahankan Bapak Ibu yang tahun yang sudah malam 1 sampai 10 ramai, malam 21 ke 30 mulai sepi. Pertahankan. Mana tahu ininya Ramadan terakhir kita, kecuali uzur sakit pulang kampung, jangan tinggalkan Masjid Al-Ikhlas ini demi Allah. Kalau bisa mati-mati tarawihlah kita Ramadan ini, insya Allah. Alhamdulillah. Apa sebab Pak? Amal banyak cacatnya, tapi kita punya syafaat dari sahabat-sahabat kita. Poin pertama, pastikan dalam Quran pesan Allah, engkau bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang baik. Aku berkawan dengan dia Pak Ustaz, tidak lagi aku mau menggosip menceritakan orang. Pegang tangannya erat-erat, jangan kau lepaskan dia. Aku setelah berkawan sama dia Pak Ustaz, rajin aku ke masjid, syukurkan sama Allah. Cari kawan yang lebih soleh dari kita, yang mengajak kita melakukan kebaikan. Dia teman di dunia, memberi syafaat besok di hadapan Allah. Poin pertama. Ada yang kedua, ini hadis yang kita baca tadi. Baca Al-Quran kata Nabi, karena Al-Quran ini akan datang besok di hari kiamat syafi'an, memberi pertolongan kepada orang yang bersahabat dengannya. Pak Ustaz, ya, aku ini SR tak tamat, SD pun tak tamat, apalagi cerita tentang masalah sarjana, belajar Quran dulu aku tak pernah. Aku mampu Pak Ustaz, karena aku dengarnya sering orang baca Fatihah itu, makanya aku bisa baca Fatihah. Saya, nenek saya Pak, dulu masih jumpa saya, masih SD. Nenek saya itu buta huruf, karena zaman dia dulu pas zamannya sulit, waktu masa-masa Jepang, tak bisa sekolah. Buta huruf. Tak pandai baca tulis, tak pandai bahasa Arab, tak pandai bahasa Indonesia, asal ditengokkan huruf, tak tahu dia sama sekali. Tapi setiap malam Jumat begitu mati pun lampu, dulu listrik tak ada, lampu ceplok yang pakai minyak tanah. Mati lampu, nenek itu ngaji, dia terus ngaji. Rupanya sudah hafal, menyimpan di sini. Maka dia tak peduli lagi dengan bacaannya, udah menyimpan di sini saking seringnya didengar. Mukjizat Al-Quran saking mudahnya untuk disimpan di pikiran kita. Yang menarik mana Pak Ustaz? Hadis tadi. Siapa-siapa orang kata Nabi yang baca Quran terbatah-batah, kabar gembira nih sama Bapak Ibu, supaya jangan Bapak Ibu patah semangat dan jangan sampai ikut tadarus malam pertama asal ditegur merajuk sampai malam 30 tak datang lagi.
Ada penyakit orang begitu Bapak Ibu, pantang ditegur. Ada tadarus di sini Pak? Ada kan? Begitu tadarus Quran diketok sekali, umpama dia baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Salah itu Pak, hudan lil muttaqin. Masih sabar deh. Oh ya, hudan lil muttaqin ya. Coba ulang sekali lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan kapa, qaf, muttaqin. Masih sabar dia, delusnya dadanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oh, salah itu. Muttaqin. Apa kata dia? Macam kau saja yang pandai baca Quran di Tengku Rejo ini. Mulai besok sampai aku mati tidak mau lagi tadarus, kata dia. Merajuk dia Bapak Ibu. Orang seperti ini tidak akan bisa dapat syafaat dari Quran besok. Merajuk orangnya. Jadi yang dimaksud ini inginnya Bapak Ibu, ayo kita sama-sama yang baca Quran terbata-bata, tidak ada batasan belajar Quran. Kabar baiknya, asal kau terus belajar Bapak Ibu sesuai dengan kemampuanmu, maka kalian yang terbata-bata mengaji Quran dapat, kata Nabi, 2 pahala. Kenapa Ustaz orang yang tak lancar baca Quran dapat 2 pahala? Pertama, karena kesulitan dia dalam mengucapkan hurufnya. Yang kedua, karena sering mengulang-ulang hurufnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau lancar cuma sekali saja, 1 bayar 10. Kalau yang tak lancar, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pengulangan dan kesulitan yang terbata-bata mengaji, kata Nabi, dapat 2 pahala. Berarti Pak Ustaz tidak boleh juga lancar awak ngaji, kata dia pula begitu kan? Boleh. Ini kan baru satu hadis nih. Sementara orang yang terbata-bata mengaji dapat 2 pahala, yang lancar mengaji, kata Rasulullah, ma'a kiramil barah, dia besok akan dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Mereka itu selevel dibuat Allah. Maka pastikan Bapak Ibu, 5 anakmu 1 paling tidak ada yang lancar baca Al-Quran, apalagi bisa dia hafal Quran. Satu rumah penghafal Quran bisa dia menolong 10 keluarganya yang inti, yang dijamin masuk neraka, disapaatkan oleh yang hafal Quran yang 1 ini. Aku tidak ada Pak Ustaz nampaknya. Anak abangku, kata dia. Kalau anak abangku hafal Quran, masalahnya muncul nanti. Anak abangmu hafal Quran, bapak masuk neraka nih contohnya. Yang dia sapaatkan tidak ke bapak duluan, ayahnya, omaknya, adiknya, kakaknya. Berapa mereka bersaudara? 15 Pak Ustaz. Tidak dapat bapak itu. Maka pastikan Pak, anak kandung bapak ada 1 penghafal Quran. Tidak penghafal Quran pun pembaca Al-Quran. Oh, rupanya Pak, ketika orang rajin baca Quran, apakah dia terbata-bata atau lancar, paham atau tidak, penting baca saja sesuai kemampuan. Demi Allah, di bulan-bulan lain hanya 1 bayar 10. Alif lam mim, kata Nabi, tak kusebut 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, lam mim, maka dibuat 30. Di bulan Ramadan tidak terhingga pahalanya Bapak Ibu. Cuman yang tak boleh, catat baik-baik, membaca Al-Quran setelah masuk Ramadan itu baik, tapi tak pernah baca Quran sesudah Ramadan itu perlu diperbaiki. Mana tahu Bapak Ibu sudah mulai ngantuk, ulang sekali lagi ya. Membaca Al-Quran menunggu bulan Ramadan ini baik, tapi setelah Ramadan berakhir tak pernah baca Quran, itu perlu kita perbaiki. Ini turun semua sekarang Quran nih. Di rumah, di masjid turun Quran itu dibaca rame-rame. Alhamdulillah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Memang di bulan Ramadan Quran itu diturunkan. Tapi nanti masuk 1 Syawal, tengoklah Bapak Ibu, malam 1 Syawal itu tak orang baca Quran lagi. Hari kedua Syawal tak kenal orang Quran lagi. Mutar lagi, jumpa Ramadan tahun 2025 baru baca Quran itu balik.
seolah-olah Quran hanya ada di Ramadan. Pak, Ibu, kalaupun jamaah bisa khotam Quran satu Ramadan ini satu kali, asal cara bacanya benar, asal nanti disimak dengan baik, itu jauh lebih bagus dan berefek di Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah dibanding yang kejar-kejaran target harus khotam 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya sarankan Bapak Ibu tidak usah kejar-kejar target. Betul Bapak Ibu? Baca saja dengan baik, karena Quran ini kalamullah. Kita baca Quran itu sedang ngobrol dengan Allah, kita ngobrol dengan manusia pun. Ini kalau cepat saya ngomong, tidak tahu Bapak Ibu nih. Kalau saya cepatkan, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, apa kabar semua? Tidak paham kan? Kalau saya baca Quran itu begitu, kayak mana kira-kira malaikat nengok saya itu? Alif Lam Mim, dari kalau Muttaqin, begitu saya baca, malaikat Tuhan dicikikannya nyawa. Apa yang dibaca kau? Tidak jelas dipikirnya kayak gitu. Tapi coba baca pelan-pelan. Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Malaikat itu langsung menengok, turun rahmat. Barulah masuk ke sini baca Quran itu Bapak Ibu. Ketika nanti dapat giliran kita, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Gilir mikrofon ke kawan. Begitu selesai mikrofon itu dari tangan dia, langsung makan bakwan dia. Makan bakwan, makan risol, makan kue. Kaji dia disimak kawan, kaji orang tak pernah dia mau nyimak. Nanti asal mau giliran dia dekat lagi, datang lagi dia balik. Ini manusia paling mengesalkan di dunia ini dalam dunia pertadarusan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu mendapat kawan seperti itu? Kalaupun ada dia, ingatkan dia. Kau tadi ngaji, simak. Kita ini ngaji Pak, kalau nggak didengar orang, pasti kita yang kita baca, kita yakin benar. Karena itu batas kemampuan kita. Saya kalau mengaji saya Pak, yakin saya yang saya baca benar, karena sesuai ilmu saya. Tapi ketika saya mengaji didengarkan Pak Is, baru saya tahu, Ustaz, tadi kho-nya kurang pas, ainnya kurang makharijul huruf, qaf-nya kurang qalqalah, baru saya tahu. Maka tadarus itu artinya bukan lomba baca cepat. Tadarus artinya ya tadarus, ganti-gantian, satu mengaji, satu menyimak. Begitu Bapak Ibu. Kalau kami ustaz-ustaz, baca seayat seorang, baca artinya. Baca seayat seorang, baca artinya. Nanti kalau sudah meningkat lagi, baca seayat, baca artinya, baca tafsirnya, jelaskan. Baru mantap dia. Kita levelnya membaca saja dulu, udah aman tuh Bapak Ibu. Cuman begitulah, dirobaklah. Jangan adu cepat mengejar khotom. Biar satu kali khotom 30 hari Ramadan ini tidak apa-apa, tapi bisa kita bertanggungjawabkan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa ini Pak? Nggak jadi-jadi kita tarawih nanti 20/2. Satu lagi lah ya, satu lagi. Syafaat orang baik ada, syafaat Al-Quran ada. Satu lagi yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar mulia, itulah yang ada di genggaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir yang aneh-aneh dalam hidup ini lagi, simpel saja. Kalau sudah 3 dijelaskan malam ini, kita dapat bantuan dari orang selain kita. Dari Quran dapat bantuan, dari orang baik dapat bantuan, dari Nabi dapat bantuan. Tempel yang 3 ini gimana caranya? Dengan orang baik, berkawan dengan dia. Dengan Al-Quran, baca dia sesering mungkin. Dengan Nabi Muhammad, banyakkan sholawatmu. Pasti sukses besok dunia akhirat insya Allah. Itu Bapak Ibu. Kalau udah amin begitu, udah aman itu. Kalau begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita terus lebih semangat Ramadan ini, karena kita yakin, saya pun yakin, tidaknya satu pun kita akan tersisa di dunia ini. Kita akan masing-masing menemui ajal kita semua Bapak Ibu ya. Mana tahu ininya Ramadan terakhir kita. Jumpa kita malam ini, besok berjumpanya di padang mahsyar lagi.
Udah pernah kita ketemu ini, maka amalkanlah yang 3 perkara ini. Ini sajalah Bapak Ibu kaji kita malam ini, karena kita masih mau tarawih lagi. Ini rasanya berlama-lama, tapi ini banyak lagi yang mau kita lakukan bersama-sama. Tarawihnya berapa di sini Bang? 11-nya memang? Enggak 23 kan? Oh enggak. Bapak Ibu kesepakatan kita ya, 23 malam ini 23. Aku enggak apa-apa. Macam mana Bang? 23 aja kita buat malamnya. Oh 11 saja Pak. Oh, udah langsung begini Pak Haji kami alang 11 ini udah bisa 11. Nanti kalau saya imamnya, saya buat 1 rakaat 1 ayat. 1 rakaat 1 ayat kalau saya imamnya. Kalau abang nanti imamnya, alhamdulillah saya istirahat sedikit. Kalau saya imamnya 1 ayat 1 rakaat. Apa sebab? Dalam amal ini yang terpenting itu jangan sampai menggerutu. Dia nomor 1 Pak. Ya Pak ya? Jangan sampai menggerutu nanti. Karena saya udah lama dari Ustadz nih Pak, lama ceramah, jamaah tuh kata dia, tahu saya. Lama kita imam batu, jamaah tuh kedengaran sama kita itu Pak. Kita sholat tuh sadar loh Pak. Berarti Ustadz tak khusuk. Khusuk bukan berarti melayang. Dengar kita semua Pak. Apa hadisnya? Uqtulul aswadai. Bunuh 2 yang hitam kata Nabi. Maka sholat itu buka mata. Jangan dipejamkan. Kalau nanti dipejamkan mata, lewat anaconda di depan, tak nampak. Kalau lewat anaconda kalah jengking, jangan Bapak pasrah saja. Bunuh kata Nabi. Jangan nanti pasrah saja. Aku sedang sholat. Kau adalah hamba Allah, aku juga hamba Allah. Kalau kau senang terserah kau lah. Berarti kau tidak kasihan dengan hamba Allah. Allahu Akbar. Bongkar itu Pak. Itu namanya tawakkal yang salah. Kata Nabi, buka mata saat sholat supaya kau nampak. Bunuh 2 binatang yang hitam, kalajengking, ular. Kalau datang di hadapan kau bunuh dulu, baru kau lanjut sholat. Jangan pasrah-pasrah saja. Itu maksudnya orang yang sholat pejam mata tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, cuma makruh, kurang baik. Maka yang lebih baik sholat itu buka mata. Aku kalau aku buka mataku Pak Ustaz, aku tengok sajadah itu melayang-layang pikiran. Aku tengok kampung, aku tengok masjid, lebih baiklah itu Pak. Daripada kau pejam matamu, nanti kau nampak warna-warni, merah, kuning, hijau, gelap, lebih parah lagi Pak. Buka saja, tengok. Begitu Pak ya. Ayo sholat kita, mudah-mudahan nanti biarpun 11 rakaat sama dengan witirnya. Witirnya berarti berapa Pak? 3 rakaat sekali salam. Ya. Kalau kita Syafi'i bagusnya Pak 2 rakaat salam tambah 1 lagi baru salam. Yang 3 rakaat sekali salam pun tidak apa-apa, tetap sahnya itu karena ini hukumnya sunnah. Itulah Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita. Jangan ada yang menggerutu dalam beramal, karena niat itu semua tergantung dalam hati. Syarat diterima amal beramal dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sepakatnya Bapak Ibu kalau saya imam seayat 1 rakaat. Yang sepakat 3 ayat 1 rakaat ada? Tidak ada. Yang banyak itu langsung dibuatnya tangannya begitu. Tidak ada Pak Ustaz, 1 ayat saja. Saya buat 1 ayat 1 rakaat nanti Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Maafkan, izinkan Bapak Ibu Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.